猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil mengalahkan bayangan dewa iblis Tianhe. Selanjutnya, orang yang menonton di kejauhan menyerang Xiaoyan dan Taisu 853. Di sana, mereka bertempur sampai akhirnya Taisu 853 pingsan karena kekuatannya telah mencapai batas. Selanjutnya, Xiaoyan membawa Taisu 853 kabur dari pengajaran 8 orang. Dan scene pun berganti. Hei, siapa kamu? Ucap Xiaoyan sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Dasar sialan, jangan terlalu banyak menipu orang, ucap Goyan dengan marah. Goyan berteriak dengan keras, akan tetapi mata besarnya terlihat sedih dan bahkan hampir menangis. Xiaoyan bersila saat ini. Dia melihat 3 bola cahaya berwarna darah yang mengambang di depannya. Dia juga menatap Goyan yang sedang marah. Lalu dia pun bergumam, kamu bisa pergi kapan saja, ucap Xiaoyan. Apakah itu benar? Ucap Goyan. Keluhan di mata Goyan segera menghilang dan itu digantikan oleh kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tapi, kamu harus membantuku menyempurnakan ketiga formasi ini, ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Goyan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Cahaya biru langsung meledak di matanya. Dan setelah itu terjadi perubahan misterius dalam 3 formasi yang diatur oleh Xiaoyan. Perubahan ini menyebabkan Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan matanya juga menyipit. Goyan hanya membutuhkan kurang dari setengah kolom dupa untuk menyempurnakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu, ucap Goyan yang sudah akan pergi. Tunggu dulu, ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata, ada apa lagi? Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu baru saja berjanji kepadaku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan bertarung denganmu, ucap Goyan yang meraung dengan marah. Kapan kamu akan kembali? Tanya Xiaoyan dengan tenang. Aku tidak yakin, aku kembali lagi, ucap Xiaoyan. Goyan mendengus dan berkata dengan dingin. Dia merasa bahwa Xiaoyan sedang memperlambatnya. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa tinggal di dunia Xuanyin ini selamanya, ucap Xiaoyan yang juga mendengus dingin. Jangan bilang begitu. Tunggu aku. Paling lama 50 tahun. Tempat sialan ini tidak menyenangkan. Aku ingin kembali ke dunia sensi, ucap Goyan yang segera minta maaf dan Xiaoyan pun mengangguk perlahan. Baiklah, jika kamu tidak kembali dalam 50 tahun, aku tidak akan menunggumu lagi, ucap Xiaoyan. Dasar pelit, aku tidak akan menunggumu, ucap Goyan sambil berbisik. Goyan tidak membantah dan dia hendak berbalik lagi untuk bersiap pergi. Tunggu, masih ada yang ingin kukatakan, ucap Xiaoyan kembali berkata dan menghentikan Goyan. Dasar orang sialan, apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi dari sini. Apakah kau tidak akan membiarkanku pergi? Ucap Goyan dengan marah. Xiaoyan pun menatap Goyan. Meskipun keduanya dianggap sebagai pasangan terakhir dari musuh yang berbahagia, tetapi mereka benar-benar akan saling membantu pada saat-saat kritis. Berhati-hatilah, ucap Xiaoyan. Setelah sedikit jeda, Xiaoyan berkata kepada Goyan dengan serius. Ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya yang besar berubah sedikit merah. Dasar makhluk cengeng, pergi dari sini, atau aku akan menyegelmu, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Saat melihat adegan ini, kehangatan yang akhirnya muncul di mata Goyan seketika dimusnahkan. Jejak emosi yang akhirnya menyala di mata Goyan langsung dihancurkan. Setelah dimarahi, tubuhnya bergoyang, seolah-olah meleleh menjadi ketiadaan dan menghilang di depan Xiaoyan. Dengan kekuatan jiwanya di ranah domain, Xiaoyan tidak bisa lagi merasakan aura dari Goyan. Dia benar-benar bisa pergi dengan sangat cepat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merenung. Keberadaan Goyan juga membuatnya tidak begitu kesepian. Dalam perjalanan kultivasi yang panjang ini, meskipun dia tidak pernah pandai berbicara, tetapi apakah itu Goyan atau dirinya sendiri, mereka saling peduli satu sama lain. Yuan Er, bisakah kamu memperhatikannya untukku? Aku merasa dia sedikit lebih bodoh daripada si kelinci.
Aku takut dia dalam bahaya, ucap Xiaoyan pada sang ratu. Sosok sang ratu pun tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Ia datang dari udara tipis dan masih memegang kelinci bingung di pelukannya. Dasar manusia jahat, ucap kelinci bingung dengan kesal begitu pernyataan ini keluar. Kelinci bingung mengeluarkan raungan bernada rendah yang mengancam di lengan sang ratu, seolah dia memprotes Xiaoyan yang menyebut dirinya makhluk bodoh. Aku bisa memperhatikannya, tapi kamu tidak perlu khawatir tentangnya. Dulu, aku sudah mencoba untuk menghancurkan makhluk itu, tapi aku gagal. Jadi, kurasa tidak ada praktisi di dunia Xuanyin yang bisa mengancamnya, ucap sang ratu dengan perlahan. Sang ratu sepertinya tidak asing dengan sosok Goyan ini, yang juga menunjukkan ketika Zuzang datang ke dunia Xuanyin, Goyan sudah berada di sisinya. Ah, benarkah? Apakah Yuan Er tahu dari mana dia berasal? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia adalah bola yang kuat, ucap sang ratu dengan serius. Xiaoyan hampir menampar dahinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Mengucapkan kata-kata ini lebih baik daripada mendengarnya. Xiaoyan pun terdiam sebentar dan matanya segera beralih ke 3 bola darah di depannya. Itu belum terlambat karena Dewa Iblis Tianhe ingin memberikan warisan ini kepadanya. Apapun yang terjadi, dia akan menerimanya begitu saja. Kini, Xiaoyan melihat salah satu bola berwarna darah dan lengannya tiba-tiba menonjol. Lalu kemudian tangannya langsung tenggelam ke dalam bola cahaya. Bola cahaya itu tidak memiliki penghalang dan bahkan tidak ada batasan. Tangan Xiaoyan pun menembus bola itu dengan sangat akurat. Dan kemudian bola cahaya berwarna darah itu berputar dengan gila setelah lengan menembusnya. Lalu, segera bola itu pun meledak dengan keras. Setelah bola cahaya meledak, lengan Xiaoyan masih aman. Pada saat ini, liontin batu giok merah muncul di telapak tangannya. Tetapi, tampaknya itu tidak lengkap. Hanya setengah dari liontin yang ada di genggaman Xiaoyan. Apakah ini warisannya? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan melihat liontin batu giok yang biasa-biasa saja. Namun, karena liontin ini yang muncul, itu pasti benda yang sangat berharga. Akan tetapi, perlu untuk menemukan setengah yang lainnya. Setidaknya, untuk saat ini, benda itu tidak ada gunanya. Jadi, Xiaoyan pun cemberut dan hanya bisa sementara waktu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, mata Xiaoyan beralih ke bola cahaya kedua. Pada saat ini, itu seperti membuka kotak dan dia tidak tahu apa yang akan muncul dari bola cahaya berwarna darah itu. Saat ini, lengan Xiaoyan perlahan terulur ke bola cahaya kedua dan tiba-tiba Xiaoyan merasakan seolah-olah dia terjebak dalam nasib yang buruk saat ini. Karena tidak ada keajaiban ketika dia membuka kotak itu. Mungkinkah ini karena pengaruh energi dunia? Gumam Xiaoyan. Ketika orang tidak beruntung, mereka selalu suka menemukan sedikit penyebab untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan hati yang gelisah, lengan Xiaoyan perlahan menjorok ke dalam bola cahaya. Lalu tiba-tiba lengannya mengencang, seolah-olah itu dipegang oleh sesuatu. Dan tarikannya sangat kuat. Bola cahaya berwarna darah keruh tiba-tiba meledak dan bahkan menjatuhkan sosok Xiaoyan. Saat bola cahaya itu meledak, itu berubah menjadi kabut darah beberapa ratus meter. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat sosok besar di kabut darah itu. Sepertinya, aku beruntung. Aku bahkan bisa mengusir binatang buas, ucap Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan yang tidak bisa menahan tawa pahit, sepertinya dia tidak lagi memiliki keberuntungan seperti itu. Setidaknya, ketika dia membuka kotak itu, dia merasa keberuntungannya benar-benar menghilang. Di dalam kabut darah, binatang buas itu terbungkus lapisan yang tipis, seolah dia belum lahir. Tetapi, meskipun demikian, Xiaoyan masih bisa merasakan auranya yang sangat ganas dan kuno, yang menyebar dari makhluk hidup itu di bawah tatapan Xiaoyan. Binatang itu memisahkan diri dari lapisan, dan segera, raungan rendah yang dipenuhi dengan kesombongan menyebar. Setelah itu kabut abu-abu di sekitarnya diserap dengan liar dan lingkungan yang awalnya penuh dengan kabut ini menjadi jernih dan cerah. Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika melihat adegan ini. Menghilangkan kabut abu-abu bukanlah hal yang baik untuknya karena kemungkinan ia akan menghadapi situasi pengepungan dari orang-orang sebelumnya. Kini, binatang itu penuh energi iblis yang kuat tersapu. Xiaoyan pun buru-buru mundur dan dia terkejut oleh intensitas energi iblis yang memancarkan dari tubuhnya. Ini adalah energi iblis terkuat yang dengan ini bisa dipastikan bahwa binatang buas yang muncul di depannya adalah makhluk yang sangat ganas. Yang terbaik adalah menyingkirkannya. Setelah itu, pasti akan ada sesuatu yang mengejutkan. Gumam Xiaoyan.
Mata Xiaoyan sedikit tenggelam ketika melihat sosok besar di kabut darah. Saat berikutnya, angin kencang bersiul. Itu memicu angin spiritual yang kuat dan kemudian sayap besar berwarna darah menutupi seluruh langit. Untungnya, ruangan di sini sangat luas sehingga adegan itu tidak akan terlihat oleh orang lain. Tubuh Xiaoyan pun melesat ke belakang dan matanya juga terkunci pada sosok besar yang tersapu. Kini, sosok itu melayang di udara. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan ditutupi dengan sisik yang banyak. Sehingga di bawah sinar matahari, sosok itu mencerminkan kilauan yang sangat kuat. Tubuhnya ramping dan besar. Meskipun memiliki tubuh naga, dia menumbuhkan 2 sayap besar di punggungnya. Selama sayap itu dikepakkan, seluruh udara di sekitarnya tampaknya diperas sampai kering. Binatang buas ini sepertinya juga berasal dari zaman kuno. Aku tidak tahu apakah dia ada di ranah reruntuhan atau tidak. Akan lebih baik jika dia bisa ditempatkan di reruntuhan spiritual. Gumam Xiaoyan. Detik berikutnya, naga bersisik darah besar itu meraung ke arah Xiaoyan. Tampaknya dia tidak ingin memiliki terlalu banyak komunikasi dengan Xiaoyan. Dan sekarang dia hanya ingin mencabik-cabik Xiaoyan. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, 7 atau 8 sosok tiba pada waktu yang tidak diketahui. Mereka melihat naga bersisik darah itu dengan takjub dan ekspresi mereka menjadi gelap. Sepertinya orang itu memiliki sedikit nasib yang buruk. Dia benar-benar bertemu dengan naga raksasa bersisik darah. Aku mendengar bahwa Dewa Iblis suka memelihara naga, dan mereka semuanya sangat ganas. Kali ini, jika kita mengejarnya dan bertemu dengan naga itu, aku khawatir kita tidak akan bisa kabur, ucap pemimpin kelompok itu. Dalam hal ini, kita belum harus melakukannya, atau kita menunggu naga berdarah ini untuk menyingkirkannya, dan kemudian kita akan bergabung untuk menyingkirkan naga itu. Bahkan, jika orang itu bisa mengalahkan naga itu pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Kita hanya perlu menunggu dan menuai keuntungan dari situasi ini, ucap orang yang lainnya. Semua orang pun mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. 7 atau 8 praktisi ini berada di ujung yang jauh, dan mereka diam-diam menyaksikan pertempuran yang akan pecah dari Xiaoyan dan naga itu. Naga raksasa bersisik darah itu sudah mengepakkan sayapnya saat ini. Dia memicu angin kencang dan mengaum ke arah Xiaoyan. Selain itu, mulutnya yang ditutupi dengan gigi yang sangat tajam diarahkan kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun sedikit tenggelam ketika melihatnya. Kini, dia pun mengangkat telapak tangannya, tetapi tidak ada aura di tubuhnya. Melihat adegan ini dari kejauhan, para praktisi itu pun terkejut dan mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Di depan naga bersisik darah, sosok Xiaoyan tampaknya lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah orang itu ingin menggunakan kekuatan fisiknya dan melawan makhluk itu dengan keras? Ucap salah satu praktisi. Hal yang paling kuat tentang naga bersisik darah itu adalah pertahanannya. Jadi, dia melakukannya. Itu sama saja dengan mencari kematian, ucap praktisi lainnya. 7 atau 8 praktisi itu tidak bisa mengerti apa yang akan dilakukan Xiaoyan saat ini. Lengannya yang terangkat bahkan terlihat sedikit konyol di mata mereka. Sekarang, naga bersisik darah itu mendekati sosok Xiaoyan secara langsung, hingga sosok besar itu benar-benar menutupi sosok Xiaoyan. Sepertinya, aku tidak perlu menunggu tembakan. Bergabung saja untuk menangani binatang itu sebentar lagi, ucap si pemimpin. Kamu tahu, mereka seharusnya ada 2 orang. Sekarang, hanya ada 1 dari mereka yang tersisa. Aku khawatir salah satu dari mereka sudah ditelan oleh naga itu, ucap praktisi lain. Naga bersisik darah ini sangatlah kuat. Bisakah kita berharap untuk membunuhnya jika kita bekerja sama? Ucap salah satu praktisi sambil mengerutkan keningnya. Selama kita mengerahkan semua kekuatan kita, kurasa tidak akan sulit untuk melenyapkan naga itu. Mungkin kamu tidak tahu bahwa naga itu mengandung kekayaan besar dari Dewa Iblis Tianhe, ucap pemimpin. 8 praktisi itu berbisik di ujung yang jauh, tapi mata mereka terkunci pada sosok Xiaoyan. Ku dengar, selama kita bisa mengalahkan naga itu dan mendapatkan persetujuannya, kita bisa memiliki hubungan dengannya. Naga yang dibesarkan Dewa Iblis Tianhe ini sangatlah istimewa. Kita bisa menggabungkan darah kita dengannya untuk mendapatkan kekuatan darinya, ucap salah satu praktisi. Pertahanan naga bersisik darah ini mencengangkan. Kekuatan naganya sangat membantu dalam pertempuran. Jika dibandingkan dengan keterampilan bertarung apapun, warisan ini akan lebih bagus, ucap si pemimpin.
Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka berubah menjadi cerah dan jelas bahwa mereka sangat tertarik pada kekuatan dari naga raksasa itu. Hal ini disebabkan jika mereka mendapatkan kekuatan dari naga itu. Bahkan dalam menghadapi beberapa lawan yang tak terkalahkan, setidaknya mereka tidak akan langsung dimusnahkan, terutama praktisi keabadian di bawah langkah kelima. Jantung abadi mereka masihlah lemah, sehingga mendapatkan pertahanan yang kuat adalah hal yang paling penting dibutuhkan oleh mereka. Lalu, setelah mendengar apa yang dipahami orang-orang, mereka pun memiliki minat yang kuat pada naga raksasa bersisik darah itu. Dibandingkan dengan sebuah armor atau apapun, kekuatan naga itu jelas lebih kuat. Tunggu semuanya, apa yang baru saja terjadi? Ucap seseorang dengan tiba-tiba. Kini, mata semua orang tertuju ke kejauhan. Dalam gambar yang bisa mereka lihat, hanya Xiaoyan yang masih berdiri tegak. Adapun naga bersisik darah itu, sepertinya sosoknya menghilang secara tiba-tiba. Bagaimana dia melakukannya? Kemana naga itu bisa menghilang? Ucap para praktisi itu yang terkejut. Tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan naga itu? Ucap si pemimpin. Semua orang tampak bingung. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Saat ini, ketika mereka masih tercengang, Xiaoyan perlahan menarik tangannya dan suara rendah perlahan memasuki telinga mereka. Berapa lama kalian berencana untuk tetap di sana? Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan perlahan menyebar ke telinga semua orang. Meskipun mereka dipisahkan oleh hampir 1000 kaki, Xiaoyan masih bisa merasakan kehadiran mereka di bawah kekuatan jiwa domainnya. Adapun naga raksasa bersisik darah itu, seperti yang diharapkan Xiaoyan, binatang bos yang ada di zaman kuno ini sangat mungkin telah mencapai ranah reruntuhan sejak lama, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam pagoda emas. Sesampainya di lantai spiritual, naga raksasa bersisik darah itu segera diperhatikan oleh dua binatang buas yang lainnya. Binatang buas yang di kiri adalah Jiuying si ular berkepala 9, dan binatang buas yang di kanan adalah binatang iblis surgawi. Kini, 8 praktisi itu tidak lagi bersembunyi. Mereka semua bergegas keluar dan segera mengepung Xiaoyan dari segala arah. Beberapa orang tampaknya sudah merencanakan sesuatu, dan total 8 orang yang mengepung Xiaoyan segera membentuk sidik jari yang sama, sehingga setelah itu kekuatan pengekangan yang kuat menyelimuti sosok Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun sedikit tenggelam, pikirannya bergerak, dan 3 formasi besar yang diatur sebelumnya diluncurkan pada saat bersamaan. Setelah itu, 2 sosok perlahan berjalan keluar. Mereka adalah Avatar Taisu dan Avatar Yuan Shen. Pada saat ini, 3 formasi besar itu dijalankan oleh Avatar Yuan Shen, dan ada juga kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh ribuan jiwa. Hanya dengan kekuatan ini, 3 formasi besar itu bisa dimainkan secara maksimal. Sebelumnya, 3 formasi besar ini dipenuhi dengan kekurangan ketika diletakkan di tangan Xiaoyan yang tidak pandai dalam formasi. Tetapi, di bawah peningkatan yang dilakukan oleh Gouyan sebelumnya, 3 formasi besar itu bisa mencapai kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 formasi besar pun langsung menutupi 8 praktisi itu, dan kekuatan larangan yang kuat secara langsung menyebabkan mereka membeku, dan bahkan formasi yang sudah mereka siapkan sebelumnya tidak dapat berfungsi sama sekali. Sial, tampaknya dia mempunyai bantuan, ucap pemimpin. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Avatar Taisu dan Avatar Yuan Shen, mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah Avatar Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buah durian enak baunya. Dia datang kalau ada maunya.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。